Oke, teman-teman, kita lanjutkan ya pembahasan kita. Yang nextnya kita bahas emas ya. Kayak ini emas banyak kena banting ya. Jadi ya begitulah pokoknya ya. Jadi kalau kita cek pertama kita update dulu untuk harga emas ya untuk XAUUSD. Kenapa ya? Karena kan ya saham-saham emas ya jualannya emas. Berarti patokannya adalah harga komoditas emas gitu ya, kurang lebih ya. Masih tinggi, ya ini masih tinggi gitu ya. Jadi short term ya ini juga kan sebenarnya ada pengaruh sedikit ya. Turunnya sebenarnya kayak tadi hampir 1% lebih ya, hampir 1% lebih. Ya hampir 1% lebih, and then dia mantul lagi. Nah di sini yang kita lihat memang sebenarnya itu ya kalau Mas Emon bilang sih sebenarnya sampai 4377 untuk si emas itu koreksi ya masih wajar gitu kan, karena sekali lagi dia koreksi untuk naik ini kan juga sebenarnya masih dalam fase uptrendnya dia, berarti lumayan oke lah. Nah sebenarnya nggak perlu worry gitu ya. Kalau targetku sebenarnya sampai Q1 ya teman-teman untuk saham-saham emas, karena ini semuanya belum terrealisasi di Q4 ya kan. Jadi kalau Mas Emon selalu bilang adalah ketika teman-teman masuk saham emas mungkin di 2025 kita bilangnya secara sentimen masih akan naik masih, tapi mungkin nggak se-hype 2025 ya dari kuartal 3 ya, dari kuartal 2 lah. Ya dari kuartal 2 berarti first half 2025 sampai akhir ya, sampai Q4-nya itu oke gitu kan, masih naik terus. Nah kalau menurutku ini masih akan ada impact sampai Q1. Nah sampai Q1 kita pengen cek nih full year laporan keuangannya gimana ya, full year 2025-nya seperti apa. Kalau misalnya ini bagus semuanya ya ini saham-sahamnya pasti akan naik gitu. Jadi ya harusnya kalau teman-teman udah punya dari kemarin ya silakan di hold untuk saham-saham yang berhubungan dengan emas gitu ya. Oke, so yang pertama kita masuk langsung ke Antam ya. Nah untuk Antam, nah ya Mas Emon nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya. Oh minus 9% ya, tinggal kita cek. Pertama kita cek dulu ya, pertama kita main cek foreign-nya seperti apa. Gede ya, buangan 328 M ya separohnya lah. Nah jadi kita lihat nih nanti ya. Jadi ini sebenarnya fake out ya teman-teman ya, ini fake out ya di sini karena dia baru break terus dia turun lagi. Tapi apakah ini wajar? Yes, ini sangat wajar. Kenapa? Karena ya teman-teman, Mas Emon sempat mention ya, 3.900 itu adalah area resisten yang kuat. Area resist yang kuat ya, ke reject ya wajar. Tapi menurutku ya ini agak lumayan kasar lah bantingannya ya. Masih pucukers, nunggu berapa lama buat kepucuk lagi. Nah nggak tahu ya. Tapi ya Mas Emon nggak bisa pastikan ya kapan dia naik lagi ke 3.900. Tapi kalau based on sentimen ya targetnya kalau Mas Emon pribadi sampai Q1 ya. Kenapa Q1? Karena laporan keuangannya. Harusnya sih kalau Antam itu nikel sama gold harganya masih naik ya. Ya menurutku akan oke lah, masih bisa naik lah, masih ada harapan lah. Jadi teman-teman nyangkut di saham yang sebenarnya secara fundamental oke dan asingnya banyak masuk juga kan. Nunggu lah, kalau nyangkut sabar ya. Nah di sini ya kalau potensi turun lagi bisa nggak? Ya menurutku bisa gitu, karena sebenarnya di sini ada gap yang belum ketutup nih, 2 atau 3 fraksi ya, dari 3460 sampai 3470 ya, 2 fraksi bisa lah ya. Jadi yang memang harus dipantau area 3450. Seandainya 3450 turun ya ini agak sedikit jauh lah nanti koreksinya ya, makin lama. Tapi kita lihat lah nanti. Nah biasanya juga teman-teman ya kalau misalnya ngelihat penurunan ya, teman-teman ngelihat penurunan yang nah jadi kalau misalnya teman-teman ngelihat ya posisi untuk si Antam itu koreksinya seperti ini technical rebound juga sebenarnya kita masih bisa berharap gitu ya untuk besok. Tapi ya ini nggak tahu ya posisinya seperti apa. Kalau aku menurutku sih ini unlikely ya. Karena apa? Karena teman-teman lihat stochastic show-nya sangat curam gitu ya. Curam ya, aku nggak ngikutin sentimennya seperti apa ya, newsnya apa nggak tahu.
Tapi at least teman-teman lihat, ini kalau curam begini bisa lanjut turun lagi gitu ya. Terus tinggal dilihat nih. Tinggal dilihat untuk broker transaction-nya si Antam, ZP, PD, YP, CPXL. Antam yang masuk selain ZP mayoritas ada PD, ya ini retail ya, PD, YP, CPXL, SQ, XC, lumayan lengkap lah. Buang barang langsung, buset ya, AK buang barangnya cuy, AK, TP, BB, AI, BK, YU, Kang Buyur LG, DH, RX. Ya wajar gitu ya. Coba kita cek tanggal 7 ya, kayaknya AK buangnya gede juga nih. Ini AKBK, KZ lengkap. Oke. Kalau kita gabungin ke tanggal 8, dia sisa barang berapa? Nah, sebenarnya BK masih ada sisa barang, teman-teman ya. Jadi, dari buangan yang terjadi hari ini, itu sebenarnya kalau digabung tanggal 7 dan tanggal 8, sebenarnya si BK ini masih, bener Antam kan? Oke, bener Antam. BK ini masih ada sisa barang. Terus, yang menarik ini, YPXL sama XC. Sama XC udah buang barang nih. Jadi sebenarnya kalau Mas Emon ngeliat ya, sebenarnya apakah potensi untuk rebound ya ketika ya kayak candlenya tweezer begini ya, habis naik terus dia turun lagi gitu kan. Ya ini sebenarnya technical rebound kita bisa ngelihat pantau 3450-nya nih. Gitu ya. Kenapa? Karena ya posisi sekarang ya retail udah buang nih. Kosong berarti dari tanggal 7 sampai tanggal 8. Kalau dilihat dari tanggal 8 ya mayoritas masih beli lagi ya, kayak balas dendam. Ya, jadi idealnya ditunggu lah ya, ditunggu. Seandainya nanti ngasih ekor, ya bisa aja teman-teman masuk untuk di harga yang lebih bawah. Mungkin 3.300 atau 3.420, 30 gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat, coba kita cek MA5. Nah ini ya, sebenarnya masih above MA5 ya. So I think kalau misalnya bisa naik, bisa. Tapi ya kalau dari momentum semuanya nggak bilang yes ini naik ya. Based on stochastic flow masih ada potensi untuk lanjut koreksi. At least sekali lah. Gitu. Sama kan ada gap juga. Jadi ya pantau teman-teman ya. Jangan dikasih lengah kalau misalnya nanti turunnya agak dalam lagi, baru teman-teman consider untuk beli lagi. Karena ya banyak FOMO ya di saham emas ya. Mayoritas kayaknya retail FOMO di saham emas ya teman-teman ya. Itu untuk Antam ya. Buangannya luar biasa, gede banget. Next-nya itu kita cek Antam MDKA ya. Nah, untuk MDKA sama ya, buangan juga relatif besar. Jadi mungkin 1-2 hari ke depan kalau misalnya teman-teman ngelihat saham-saham yang berhubungan dengan emas ini koreksi ya wajar ya gitu ya. Ini naiknya terlalu masif sih sebenarnya sih. Nah ini 2700 ya, setiap resisten ya, setiap dia sentuh yang namanya resisten, sebenarnya ada potensi dia untuk balik arah. Tapi ini tinggal dilihat spotnya di mana ya, gitu. Coba kita cek dulu ya. Kalau dia segini ya kita lihat nih, paling mungkin ya fase koreksi sampai mana nih. Kalau misalnya B aja kena, ya paling 2400 terakhir ya, 2460. Ya seginilah 2400 ya, cek di sini ada gap. Kalau misalnya switch lagi sorry. Kalau misalnya nanti masih ada koreksi sekali ya nggak apa-apa ya. Kenapa? Karena ya ini tadi ya, seperti yang Mas Emon biasa mention. Kalau dia itu naiknya tinggi ya, tegak lurus ya. Ini ada kalau sebuah saham naiknya terlalu agresif gitu ya, kencang banget ya, tiang panjang terus. Ini ada potensi teman-teman ngelihat sebenarnya harga untuk koreksi agresif gitu ya. Jadi wait and see dulu untuk MDKA. Sementara kalau misalnya kita lihat foreign flow-nya ya untuk si MDKA ya. Nah, bagusnya ini masih akum. Nah, ini beda nih tadi nih. Ya, MDKA kalau misalnya saham kita ngelihat harganya naik tapi asingnya outflow ya itu kagak bagus. Karena teman sekampung yang ada di situ gitu kan. Takutnya dikarungin. Kalau misalnya harganya turun, asingnya inflow-nya makin banyak, di situ kita harus sebenarnya pasang mata apakah sebenarnya retail udah habis apa belum. Gitu ya. Nah, MDKA ya. Nah, MDKA tanggal 8
nya itu ZP, YU, BK masuk lagi, tapi BK-nya masih dikit. Buangan barang paling gede dari DX, LG, CC, SQ, sama NI, YPXL. Oke, tanggal 7 coba ya kita gabungin. Ini ZPAK, BK masih gede kok. CC, DX buang, oke. LG juga buang, YP, XC, XL buang barang. Kita coba cek dari tanggal 1 sepi gak? Ini AK, ZP, BB, YU, oke, buang barang YP, XL, XC. Ya sebenarnya memang agak serem ya, turun hampir 6%. Tapi kayaknya tetap dua arah sih sebenarnya. Karena aku nggak yakin ya. Aku nggak yakin, pastikan dua arah ya teman-teman ya. Dia bisa stay atau hold di 2570 ya, ini bagus. Tandanya ini langsung create yang namanya higher low. Ya, masih ada potensi untuk naik lagi. Tapi di sisi lain teman-teman pantau, kalau sekali lagi turun karena di sini ada gap, ya ada gap yang harus terpenuhi lah gitu ya. Maka ya teman-teman pantau 2440-nya gitu. Kalau misalnya di sini dia langsung mantul lagi, ya berarti higher low-nya harus di-create di 2440. Jadi tetap dua arah ya, dipantau ya kalau mau masuk ya. Gitu. Karena apa? Karena ya dari momentum juga sebenarnya ini posisinya turun. Jadi di sini memang clarity-nya belum kelihatan gitu ya, belum kelihatan benar-benar dari indikator mendukung, dari posisi struktur harga juga mendukung. Ini yang masih mendukung baru outflow inflow dari asingnya aja gitu kan. Harganya turun tapi asingnya kembali akum untuk si MDKA. Jadi wait and see dulu. Khususnya yang belum punya barang tinggal tunggu kalau misalnya sekali lagi drop, at least teman-teman bisa dapat harga yang lebih murah. Tapi kalau misalnya besok naik ya ini juga udah bisa nih sebenarnya. Gitu. Jadi pantau lah ya dua arah ya. Antisipasi ke 2440, udah punya barang dari kemarin ya dari 2200, silakan teman-teman hold gitu ya. Ya tergantung IHSG juga sih jujur besok ya. Kalau sekali lagi reject ya masih akan turun ya. Archie ya nextnya ya. Archie teman-teman, Archie juga sama ya. Archie juga sama, tutup gap turun ya 1620. Lihat momentum base-nya nih. Turun ya, channeling down ke bawah. Jadi ya ekspektasi kalau makin turun nggak? Ya ini masih bisa turun gitu. Jadi ya pantau 1620. Kalau kunci di bawah 1620 teman-teman perhatikan harga ketika yang namanya nih ya, yang namanya harga Archie selalu diangkat nih. 1545 ya. Kenapa tak bilang begitu? Karena ya ketika kena 1545 di sini demand selalu masuk nih buat si Archie ya. Gitu. Jadi sebenarnya di sini kalau sekali lagi di bawah turun nih ada potensi untuk pantulan lagi nih di Archie. Tapi ya kita lihat dulu nih. Ya, kita lihat dulu. Hati-hati. Kita lihat buat si Archie. Nah, Archie masih akum gitu ya. Jadi bagusnya sebenarnya teman-teman ngeliat koreksi dan posisinya masih akum. Jadi seandainya besok masih ditarik harganya ke bawah ya kalau mau consider beli masih bisa karena masih cukup agak sedikit bullish. Tapi ya baik lagi kita perlu lihat untuk pergerakan harga Archie sebenarnya gimana. Yang masuk siapa gitu kan. Nah, kalau dari tanggal 1 dari 2 Januari lah dari awal bursa buka ya di sini gede di XL, YP. Jadi mungkin teman-teman harus tunggu dulu. Tapi coba kita cek nih berapa nih 3 hari terakhir. Karena apa? Karena di 3 hari terakhir inilah kayaknya pucuk-pucuknya retail dan masuknya di pucuk ya. Berarti kalau retail yang masuk di tanggal 5 dari 5 Januari lah ya, FOMO 5 Januari gap 2 kali, ya ini lumayan ya. Kalau per hari ini ya drawdown-nya kurang lebih 7%. Kita coba cek per tanggal Senin ya, dari hari Senin kemarin. Nah, XL, YP masih ada barang. Nah, KZ-nya masih hold. Ya, KZ masih hold, RX juga masih pegang barang. Jadi kita tunggu XL, YP ini keluar, teman-teman. Gitu ya. Kita tunggu. Nah, buang barangnya siapa lanjutannya? Si AK ya, dari Senin sampai hari ini. Bagus gak? Ya kurang. Tapi at least kita tahu barangnya si AK ini, si Aku sama si BK ya, yang makan barangnya itu at least masih ada asing lain yang nampung barang, sorry itu maksudnya.
Ya emang barang asing itu yang makan lebih banyak XL sama YP. Nah di sisi lain asingnya yang ada makan barangnya lagi itu ada ZP, KZ sama BB. Ini masih oke lah, BB masih oke lah ya. ZP udah mulai agak buang barang, at least kita tahu KZ masih nampung sih Archie di harga yang cukup tinggi. Gitu. Jadi ya ekspektasinya apa? Karena kita ngelihat di sini semuanya rata-rata bearish, di sisi lain di sini sebenarnya masih akum ya. Ini teman-teman tunggu dulu nih. Biarin dulu dia turun. Nanti lihat nih 1545 ini mantul gak? Besok pantau ya di sini ya. Kalau 1545 harganya mantul lagi, ya at least teman-teman udah dapet diskon sekiranya ya 10% ya ke bawah ini. Gitu. Nanti dilihat juga lah. Maksimum banget menurutku 1.500 ya, seandainya koreksinya harus dibikin sedikit lebih dalam untuk membuat retail keluar. Tapi ya pantau lagi nih, kalau misalnya tiba-tiba harga 2 hari itu dropnya parah ya teman-teman consider nih, saya SL di mana ya? Saya CL di mana ya? Kalau bisa CL-nya jangan terlalu gede ya, maksimal 3-5% aja. Supaya nanti kalau misalnya ternyata memang sampai besok harga atau saham-saham emas masih akan ditarik turun agak sedikit lebih ekstrim, teman-teman bisa dapat harga saham-saham emas ini di harga yang lebih murah. Gitu ya. Nah, harga paling ideal sebenarnya ya kalau misalnya kita hapus semua indikator ya, kalau mau disimplified gitu ya, kan teman-teman lihat sebenarnya ya harga naik gak? Naik. Tapi harga berapa sih yang paling ideal untuk ngelihat sebenarnya saham Archie ini untuk koreksi? Ya ini di sini ya 1.530. Kenapa? Ya karena ya ini teman-teman yang Mas Emon mention ya. Ketika harga saham itu naik ya, di sini ya. Nih higher high-nya dia koreksi dulu untuk create higher low sebelum nanti dia naik lebih tinggi. Nah, di sini kan juga sama nih. Ini ada resistance, terus dia break. Nah, ini dia perlu koreksi dulu nih. Buat lanjut naik. Maksimumnya 15.30. Nggak sampai 15.30 bisa nggak? Bisa. Tapi tadi kita pantau nih, oh MA5-nya udah MA5, MA10 crossing nih Mas Emon gitu ya. Crossing ke bawah ya tandanya ini ada potensi lanjutan ke bawah. Jadi teman-teman bisa kira-kira nih, oh saya coba masuk 15.50, saya coba pantau nih di sini. Gitu. Ya mungkin, nah yang jadi mitigasi risikonya lagi ya, antisipasinya, nanti kalau misalnya 15.30-nya jebol, nah begini ya, nah ini baru kita analisa ulang. Tapi untuk sementara yang kita tahu adalah ini ada area satu support yang belum benar-benar disentuh sampai maksimal ya. Ini udah pernah kesentuh nih. Jadi ya paling enggak ya nunggu sampai 15.30. 15.30 di hit, ini coba dilihat. Kalau misalnya retail udah pada out semua, menurutku putar balik bisa. Karena masih ada asing yang mau nampung si Archie, dan posisi daripada summary-nya gitu ya. Ini foreign outflow atau inflow. Ya 2 hari terakhir ketika harganya koreksi masih inflow. Gitu ya. Nah di sini ada buangan, tapi kan turunnya kecil. Nah 2 hari ini ternyata udah akum lagi. Jadi ya kalau dihitung dari tanggal 5 sampai 8, ya benar-benar seminggu terakhir ya akum ya untuk si yang namanya Archie. Ya kalau disamain sama ini sih, ini 18 tambah 1. Ya kurang lebih 20 M, buangan masih 17 M ya, gitu. Itu ya buat Archie ya teman-teman ya, wait and see dulu. Kalau misalnya udah pegang barang bawah, masih di hold ya, target Mas Emon masih di Q1 2026. Karena komoditas emas masih cukup menarik ya, kalau based on tensi political ya, geopolitical sama sentimennya masih oke. Demand dari central bank juga masih cukup tinggi buat saham emas, jadi ya menarik, sebenarnya masih menarik. Next kita cek untuk HRTA ya. Harta. Nah, HRTA teman-teman yang sama ya, jadi mirip-mirip kan. Ya rata-rata FOMO-nya di sini lah ya. Nah, tapi teman-teman lihat lagi nih. Nah, kalau kita remove semua objeknya, kita ambil 2 area gitu ya, di sini dan di sini. Nah, ini kan sebenarnya ya idealnya ya. Oh, ini kayaknya sini-sini kayaknya paling sini nih. Bentar, coba. Ya paling idealnya koreksi-koreksi HRTA ya, kalau nggak 2100, 2000 ya dipantau dulu. Maksimum banget ya 1900. Atau 2000 lah, 2000 juga udah oke buat si HRTA ya.
Jadi ini harus dilihat dulu nih. Ya, karena ini benar-benar reject dari 2330 ya di sini. Nah, terus teman-teman lihat ini sebenarnya udah tutup gap. Nah, ini nanti kita pantau nih. Ini retail udah pada buang barang apa belum? Kalau misalnya belum buang barang, ya pantaulah Fibo 1,618 di 2110. Kalau misalnya drop ke bawah, teman-teman jangan lupa di sini ada yang namanya gap 2050 nih. Nah, ini bisa jadi ke 2050, tapi pantau lah ya. Karena doji gini dan dojinya sebenarnya cakep ya, di atas MA5, pas di MA5 sama di atas MA10. Jadi ini sebenarnya menarik kalau dari segi price action, tapi dipantau dulu. Seandainya masih bisa turun ya ideal banget teman-teman ngambil di 2110 gitu ya. Nah, concernku sebenarnya ada di stokastik ya, balik lagi ya. Kalau misalnya agak flat ke bawah begini, apakah ada potensi untuk turun ke bawah? Ini juga ada gitu ya. Jadi pantau dulu, kita coba cek ya. Jadi pantau maksudnya wait and see ya, ditunggu dulu. Nah, harta aku lagi. Nah, ini yang menarik nih. Jadi ternyata dari tanggal 30 sampai tanggal ini harta nggak bergerak, kirain suspend ya. Jadi harta dari tanggal 30 ya buang terus, baru akum nih. Coba kita cek ya. Harta. Tanggal 8 dulu dah, tanggal 8 AKDR mulai masuk ya. YP juga follow ya, YP juga follow. Nah, terus kita cek. Mas, XL, XC buang barang, tapi ya belum signifikan lah ya. Kita lihat YP masih ada beli. Coba kita cek dari tanggal berapa ya yang agak masif ya, dari tanggal 30 ya teman-teman ya. Berarti kalau tanggal 30 nih. Tanggal 30. Berarti di sini ya nih. Jadi momen-momen di sini ya nih. Nah, nih ya. Kita coba lihat AK ya, tanggal 3 dari tanggal 1 dah kita coba gabungin ya. Nah, ini YP, XC sama XL masih ada, tapi XL masih buangan barangnya udah lumayan banyak ya. Total yang ada di top itu ada YP, SQ sama XC. Dan kita lihat buangan barang masih dari si AK. Gitu ya. Jadi balik lagi wait and see dulu, karena ya dari tanggal 1 sampai 8 ya kita ngeliat masih asingnya buangannya gede. Dan itu ya masih terjamin dan masih terlihat lah dari 30 sampai tanggal 7. Gitu ya. Wait and see dulu teman-teman ya. Jangan terburu-buru, khususnya yang mau masuk di saham emas. Kalau udah punya di harta ya udah tinggal teman-teman hold. Ini cuma ya udah retracement atau koreksi biasa gitu kan. Kecuali dia itu turunnya di bawah 2100. Nah, ini kita harus analisa ulang. Tapi sebenarnya selama yang namanya HRTA itu chop solidation ya di sini ya, choppy begini ya, sideways, ya ini sebenarnya nggak jadi masalah. Gitu ya, tinggal ditunggu. Ini retailnya nanti bosen nggak, pada keluar nggak gitu kan. Ya kalau retailnya pada keluar ya ini enak banget nih buat kembali masuk gitu ya. Jadi kan sebenarnya kalau menurutku ya, kalau misalnya kita lihat-lihat juga kan HRTA itu kan naik terus gitu kan. Jadi menurutku memancing lah untuk ke FOMO retail. Siapa lagi ya, Dewa, Bumi, Antam gitu-gitu kan. Ini kan kalau Antam yang lebih ke old school lah ya, lebih ke yang lebih senior gitu kan. Kalau Harta Archie mungkin lebih muda-muda gitu kan karakternya kan. Gitu. Jadi ya tetap aja sama-sama retail, sama-sama FOMO ya. Gitu. Jadi ya wait and see dulu teman-teman. Secara tren masih naik, yes ini masih naik. Jadi tunggu dulu koreksi baru consider buat masuk, karena dari momentum juga udah terlalu mahal gitu ya. Next lagi itu ada emas ya. Emang nih emas nih sama ya. Wah, ada yang FOMO nggak di emas? Let me know teman-teman ya. Antam kalau punya 3.600 di hold dulu aja. Di hold tapi jangan di average down ya. Di hold, jangan di average down, taruh di tempat lain. Gitu, karena teman-teman dapatnya di pucuk, sayang buat di average down ya. Ada yang punya di emas nggak teman-teman? Aman ya? Ada satu ya, yang cung ya. Nah, jujur ya, masalah jujur ya, aku nggak ngikutin emas, dan setauku emas itu masih bener-bener dalam fase awal eksplorasi gitu ya. Jadi ibaratnya kayak misalnya mau tambang emas nih, ya dia kayak bener-bener baru oke, yuk kita garap dulu yuk. Udah tahu lokasinya, udah digarap gitu, jadi udah selesai. Jadi eksplorasi sudah selesai ya, tinggal nggak tahu ya bahasanya apa ya, bukan orang tambang soalnya.
Maksudnya kayak nemuin tempatnya udah selesai, oke ini beneran ada kandungan emasnya, kayak baru mau mulai gitu loh, baru mau mulai operasi gitu loh, baru mau mulai bongkar-bongkar tanahnya gitu kan. Nggak tahu juga ya, karena aku nggak tahu, jujur kagak ngikutin ya. Jadi ya secara fundamental ya si bro ini belum menghasilkan ya. Ya ini kayak prospektusnya masih simpen. Kayak prospektusnya masih tak simpan ya ini ya. Belum ku close ya. Ya jadi ya sebenarnya sejujurnya aku nggak begitu suka dengan si emas. Mungkin ketika dia sudah mulai eksplorasi dan butuh yang namanya modal, mungkin aku akan masuk heavily di emas. Ya kenapa? Karena ya kenapa enggak ya, daripada beli emasnya langsung mending beli saham emas gitu kan. Aku lebih gitu ya. Nah itu nanti, tapi ya itu nanti kita ngomongin nanti gitu. Jangka panjangnya menarik yes gitu ya. Tapi untuk sekarang ketika dia masa eksplorasi, aku jadi sedikit hampir FOMO sih sebenarnya, tapi untungnya enggak ya. Nah ini sebenarnya ya kalau emang dia benar-benar mau dibawa naik ya, ini harusnya 5.000 dia respon sebagai area support yang bagus ya. Ibaratnya dia harus respon ini sebagai area support yang kuat sebelum dia mau tarik lagi naik ke atas. Kenapa ya? Karena kalau ini dia breakdown di bawah 5.000, maka ya ini sama aja bohong gitu ya. Ini sama aja kayak dia pengen ngabisin modalnya, ya kan? Ibaratnya dia tarik dulu, begitu harga naik retailnya pada FOMO, baru dia ambil lagi. Ya karena kan modalnya gede kan, 4T kan. Buat ini nih dia nih. Gitu. Jadi ya karena beberapa kali lepas ARB, jadi aku belum begitu percaya ya sama si emas ya. Opiniku ya teman-teman ya, gitu. Nah ini juga sebenarnya kan, ini juga sih sebenarnya Mas Eman agak kurang ya, karena udah ngelihat di sini crossing down ke bawah untuk si saham emas ya, Mas Eman agak-agak nggak berani gitu ya. Jadi ya lebih baik kita tunggu lagi ketika harganya benar-benar di bawah. MA5, MA10 juga nggak disupport sama dia, udah turun ke bawah. Kita coba cek untuk emas, ya ternyata masih akum. Ya aku meskipun ngelihat di akum, aku masih belum berani teman-teman ya untuk di emas ya. Jadi coba kita cek ya untuk hari ini untuk si emas siapa yang akum. Tanggal 1 sampai 8 XL ternyata ya. Tanggal 8 hari ini CC, PD, ZP, TP, ada XL, ada aku. Oke. Buang barang OD, LG lagi ya. Sama Ajet dan BB. Coba dari tanggal 1 sampai 8 itu XL, Mamang Guyur, XC sama SQ dan CC. Tanggal 1. Tanggal 2 ya berarti ya. Ya di sini sebenarnya udah kelihatan lah ya. Ini nggak mampu buat naik ya. Kena hold di resistennya terus, selling pressure terus ya. Dijaga jangan sampai tembus di atas. Ya udah nih. Langsung pada jualan gitu ya. Kurang lah teman-teman ya. Ini hati-hati lah untuk di emas ya. Khususnya buat emas ya. Nanti kalau misalnya dia sudah mulai masuk tahap penggalian, baru di situ teman-teman beli lebih banyak gitu. Karena early investor lah di emas gitu kan. Sama kayak awal-awal MDKA ya. Gitu juga ya. Dibawa naik dulu terus senyungsepnya baru nggak tahu udah tiba-tiba dia naik lagi tinggi gitu. Tapi ya kalau misalnya kita ngomongin itu tadi ya buat emas ya, lanjut ya. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya ngomongin ya, kalau sentimen ya, trajektori untuk emas, saham-saham yang berhubungan dengan emas ya, satu sektor, itu sebenarnya apakah jangka panjang bagus ya? Sebenarnya jangka panjang bagus. Jadi sebenarnya agak nggak begitu worry buat teman-teman yang punya saham emas dan dalam tanda petik akan pegang dalam jangka waktu yang panjang. Kenapa? Karena sentimen di dollarization itu ya real gitu ya. Real, tapi planningnya itu nggak setahun sampai 2 tahun ya. Mungkin 5 sampai 10 tahun baru akan terasa impact-nya gitu. Nah, jadi di masa-masa itulah sebenarnya central banks akan tetap acquire ya, atau tetap beli-beli terus nih untuk saham, untuk sektor, untuk emas batangan ya. Dia koleksi, dia akan lebih banyak nambahin, mereka punya reserve ya, gold reserve mereka akan mereka tambahkan terus. Yang ini memicu juga sebenarnya kenaikan harga emas gitu ya. Karena apa ya? Karena balik lagi kalau kita ngomongin masalah dengan money supply ya, kalau mau tidak di-pack dengan dolar ya, tidak diikat dengan dolar ya, dia harus packnya dengan emas supaya harga mereka punya currency itu stabil gitu ya. Ini yang paling banyak beli ya 3 ya.
China, Rusia, sama US. Gitu. Oke. Lanjut lagi kita bahas BRMS ya. BRMS ya ini MSCI Play. Jadi buat teman-teman yang dapat di under 1000 silakan teman-teman hold ya. Target kita masih ke MSCI 2 Februari, nggak apa-apa. Ini kayaknya masih bisa jadi petahana. Kayaknya Pak PP akan tersingkir dulu untuk sementara waktu. Dalam artian tersingkir itu ya, mungkin harganya agak sedikit volatil gitu ya. Jadi manfaatkan dulu selama masih dikasih kesempatan gitu ya teman-teman ya. Nah untuk si BRMS ya, pantau 1190. Ini sebenarnya udah hit target lah ya 1300 ya teman-teman ya. Terus di reject ya di sini. Ya palingan tunggu aja nih MA5 kalau misalnya breakdown MA10 berarti 1100. Kalau mau consider beli lagi ya silahkan 1110. Tapi please pantau juga nih ya. Kita cek ya apakah si yang namanya BRMS itu merespon stochastic slow apa enggak. Nah ini bottom-bottom ya dia naik-naik ya. Dia switching juga. Kita lihat waktu di sini, nah ini enggak ya. Sebenarnya nggak terlalu merespon stochastic slow. Tapi kalau misalnya pembelian crossing di bawah ya dia lumayan nih, lumayan ngasih info ya di sini ya. Ini juga nih waktu dia crossing ke bawah. Nah ini juga satu lagi ya, ini crossing ke bawah. Jadi ya masih relate lah si stochastic slow ini dengan penurunan harga si BRMS ya. Jadi masih cukup ada korelasi. Ya ini sebenarnya satu tick lagi buat nutup gap ya di 1190. Jadi please pantau 1200 ya teman-teman ya, 1190. Seandainya dia ternyata close-nya agak di bawah ya area support terbaik buat teman-teman ngambil lebih lagi ya di 1120, 1150 dan dilihat nanti ya kalau misalnya posisi asingnya ternyata beli lagi, disitulah spot yang enak buat teman-teman beli buat kenaikan harganya lagi gitu ya. Nah, terus apa? Ya udah kita cek dulu BRMS ya, BRMS. Nah, BRMS teman-teman ya, itu buang lagi ya. Jadi 140M buang tanggal 7, tanggal 8. Coba kita cek buangannya itu kalau dari closing price itu sekitar 6%. Jadi lumayan ya yang masuk di pucuk-pucuk. Teman-teman pasti akan sangkut, ya, hold aja nggak apa-apa. Jangan, kalau saranku ya, aku kurang menyarankan lah untuk teman-teman averaging down ketika teman-teman masuknya tuh di sangat pucuk gitu ya. Aku nggak menyarankan itu ya. Gitu. Kecuali teman-teman sangat tahu, oh ini bisa kesini gitu ya. Kalau bisa ya silahkan. Tapi kalau pribadi aku tidak menyarankan karena meskipun dia turun, tapi sebenarnya teman-teman nambahin modal teman-teman buat dalam tanda petik ke freeze gitu ya. Kesangkut lah di satu saham. Jadi instead of averaging down ya, kenapa nggak teman-teman coba masuk di saham-saham yang udah koreksinya cukup dalam gitu ya. Jadi si ini masih bergerak nih sambil nunggu yang saham sangkut ini kembali lagi ke atas gitu ya. Nah, itu tadi ya. Terus kalau kita cek, coba ya untuk broker transaction daripada si BRMS. Tanggal 8, CC, BB, ZP, YU, AK. Oke, buang barang siapa? BK buang barang, PD, DP. XC, wait and see ya tanggal 8. Tanggal 7 sampai tanggal 8, OD, SQ, BB, ZP, XL. Ini OD-nya OD retail kah? Kayaknya sih enggak sih ya. Nggak sebanyak XL soalnya ya. YP juga soalnya harusnya sell-nya lumayan gede nih. Tapi enggak, ini kayaknya enggak ya. BRI-nya enggak retail banget kayaknya. Coba tadi tanggal 5 ya, seminggu ya teman-teman ya. Seminggu ZP, OD, CC, KZ. Menarik. KZ masih hold ya. Dari seminggu. Terus kita cek BK, AK, AZ, YP. Kayaknya nggak lengkap ya. XL YP-nya nggak buang ya. XL XC-nya pegang barang, tapi ya, udah mulai capek ya kayaknya pegang dari tanggal 5 ya. Oh iya, ini capek teman-teman ya, sangkut ya. Coba. Menarik nih. Capek ya retailnya ya. Nah, pantau MA5, MA10 nih. Jadi, kita udah tahu nih ya, pola-polanya sih MA10 direspon baik ya. Nggak jauh-jauh ya, nggak lama ya. Keluar dari MA10, recovery lagi. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat ya under 1190 ya coba kembali untuk ngambil ya.
coba kembali untuk ngambil. Kalau yang mau nambah barang, kenapa? Karena ya dari tanggal 5 sampai 8 ini kita belum ngelihat retailnya agresif gitu ya. Ya mungkin nggak jualan ya, nggak top buy, tapi at least kita lihat jumlahnya itu mengecil ya, menciut ya. BKAK-nya jual ya, unfortunately lah. Kalau dari ngambil kemarin ZP pegang barang, coba kita masuk ke 29 ya. ZP pegang barang nih ya, gede ya. PD juga, CC, KZ ya. KZ pegang dari 28 ya. Jadi BRMS tuh waktu, kalau nggak Mas Emon salah ya, waktu masuk 500M ini, 100M, 1,2T, ini paling banyak pegang KZ ya. Paling banyak pegang KZ. Jadi ya kalau teman-teman masih hold, oke lah gitu ya. Sampai Q1 ya BRMS ya. BRMS di 110 hold ya. Gitu ya teman-teman ya. Gitu, oke? Jadi kurang lebih seperti itu buat BRMS. Tunggu dia koreksi, ketarik lagi. Sehari apa 2 hari baru teman-teman beli. Atau cicil-cicil ya. Nah nih yang menarik nih. Mas aku kayaknya susah nih timing the bottom. Ya gimana enaknya? Bagi nih saya punya berapa nih. Misalnya duitnya berapa gitu kan. Dibagi misalnya jadi kayaknya aku 4-5 kali entry deh. Jadi nanti turun 2%. Antri beli tinggal diukur ya. Oh turun 2%-nya berapa? Teman-teman masuk dikit modalnya. Oh nanti turun lagi nih, sini beli lagi. Sampai ada es batu ya aslinya ya. Gitu, jadi waktu dia turun teman-teman benar-benar beli pelan-pelan, tapi sudah direncanakan gitu ya. Jadi teman-teman kayak tadi averaging down itu udah by plan gitu kan. Jadi udah dibagi modalnya ya, udah dibagi-bagi. Oh saya punya modal misalnya 20 juta, mau masuk ke BRMS, ya udah tak bagi ya, jadi 5 kali entry. Setiap dia turun 2% saya akan masuk. Nah, sub, turun lagi, sub, masuk lagi sampai habis gitu ya. Mas nanti sekali beli udah terbang, ya udah. Rezekinya segitu teman-teman ya. Gitu ya. Tapi ya kalau misalnya mau averaging up along the way juga sebenarnya gak jadi masalah gitu ya. Target kita masih di Q1. Oke? Gitu ya untuk si BRMS. Next UNTR ya. Nih ya, kalau mau nggak ada retail masuklah ke UNTR. Ya kalau nggak mau ada retail ya masuklah dari UNTR gitu ya. UNTR ya, maning ya, hijau maning ya, semuanya ya asing ya masuk ya. Ya itu jadi ya sudahlah. UNTR kalau dilihat dari 2 minggu ya AKYU ya. Bagus banget ya, cakep banget dari tanggal 29 ya, 2 minggu terakhir. Seminggu terakhir juga aku YU masuk, ya, KZ buang, YP-nya buang. Nah, YP ya teman-teman ya yang duitnya lumayan banyak ya. Mainnya di UNTR ya. Gitu. Kalau retail ya, tim retail ya. Ini next buat yang udah punya ya. Buat yang duitnya udah masuk UNTR ya, nextnya 32.000 ini masih berpotensi lah. Makasih saran untuk UNTR ya, siap. Masih oke lah ini ya, jadi dia naik terus ya sudah. Palingan nanti dicek aja buat di 30.875. Selama si bro ini ya konsolidasi terus naik ya nggak jadi masalah gitu ya. Masih akan uptrend lah. Gitu. Tuh yang nanya Inet berarti nggak dengerin tuh ya. Dari kemarin-kemarin Mas Emon udah yeping ya. Hati-hati. Jangan FOMO karena right issue, karena mau corporate action, bukan berarti bisa FOMO ya. PSAB ya, ini PSAB nggak tahu ya kebanyakan retail apa kagak ya. Kemarin apa entry di berapa ya? Di video gua entry berapa ya? Lupa ya. Kayak 575 juga, ya kayak balik lagi ke 0 ya. ONTR kapan stock splitnya? Kayaknya nggak mau dia. Biar kagak ada retail kayaknya. Nah, pesap ya, PSAB sebenarnya ya pola-polanya sih gitu ya. Kalau dia naiknya terlalu tinggi biasa bantingnya agak gede ya. Tapi ya ini sih terlalu cepat sih dia naik sih. Sebenarnya ini terlalu cepat dia naiknya. Memang karakternya gitu ya PSAB ya, nggak smooth dia ya, nggak smooth gitu. Dia agak sedikit agresif. Kalau agresif bantingannya juga bisa agresif nih kayak gini nih. Nih, koreksi di 700. Tapi ya kalau dibilang 615 reject ya nggak jadi masalah ya.
karena area resist di sini ya. Nah, area resist pantau aja nih 580. Seandainya nggak kuat balik lagi ya udah biarin aja nih. Ya, fokus pada EMA 100-nya. Kalau misalnya nanti 560 di sini ya, mantul lagi ya udah tahu. Oh ya emang dia ngerespon EMA 100. Dan ini kan sebenarnya yang bikin retail males juga kan. Aduh, bantingannya capek nih. Nah, gitu ya. Jadi kita tinggal cek nih, ini banyak retail nggak? Biasa sih kalau kayak gini, retailnya banyak ya. Kapal-kapal PSAB tanggal 5 sampai tanggal 8 ya, akum terus ternyata nih. Menarik. Nah ini akumnya kecil ya, jadi wajar lah tiba-tiba dia turun gitu kan. PSAB tanggal 8, jebret. YP, nah jelas ya teman-teman ya, YP pertamanya YP ya. YP, nah HP ada masuk, menarik nih. YP, YU, XL mana? Kayaknya XC buang, XL buang. Nah, menarik nih. Menarik ya. Average berapa PSAB? Gak tahu, cek aja di video TikTok kemarin ya. PSAB ku coba beli tipis di mana ya? Kayaknya sih 570 ya, I guess 570, 560 atau 555 gitu. Nggak tahu ya, lupa ya. Cek lah ntar videonya. Ya coba tipis-tipis sampai Q1 kan ya masih bisa averaging lagi ya. Bulan ini tanggal ya akhir-akhir bulan lah ya. Masuk lagi BBCA kan murah. Anyways, ya kita ngelihat di sini ya retail buang ya, YP masuk di sini ada. Coba kita cek lagi untuk harusnya tak bilang bumi ya. Tanggal 1 sampai 8. Ya kalau dari seminggunya ya AK masih ada TP, masih ada CC, ZP, AG, Oket, HP juga masih akum lagi, XL buang barang, XC buang barang, YP buang barang. Jadi ya kalau sebenarnya seminggu ya dari sini ya, khususnya dari sini ya 30 Desember. Ini kan memang retailnya udah sepi gitu kan. Ya mungkin aja sih di sini ya nyangkut dibawa turun lagi. Mungkin sekali lagi lah teman-teman ya, turun sedikit ke bawah. Ini kalau mau beli lagi lebih banyak ya bisa. Tapi ingat ya, Q1 ya. Sama coba pantau ya teman-teman ya buat PSAB. Karena PSAB itu 100% ekspor ya. 100% ekspor untuk hasil tambangnya. Coba dicek berapa pajak yang akan dikenakan. Itu mungkin akan jadi sedikit. Atau itu mungkin yang bikin dia ini ya koreksi dalam ya. Harusnya sih kayaknya itu ya. Agak sedikit kegoncang gitu harganya ya. Karena ngelihat wah pajak nih gitu ya. Jadi margin keuntungan akan turun gitu kan. Itu bisa jadi. Tapi ya mungkin kalau misalnya hari besok gitu ya ternyata dia sideways aja nih 580, 590. Ya ini bagus ya, tandanya dia masih ada potensi buat naik. Kenapa? Karena ya di sini secara langsung udah create higher low. Nah, kalau teman-teman perhatikan lagi lebih jeli, nah ini kita ngelihat di sini ada yang namanya gap di harga 560 sampai 565. Jadi kalau nanti harganya dibawa lagi ke 55565 ya belinya di sini. Ya, kalau mau nambah barang ya 555, 560 sampai 570 lah kalau teman-teman mau nambah barang di PSAB gitu ya. Itu. Kenapa kemarin misalnya alasannya kenapa Mas picknya PSAB? Karena mayoritas saham-saham Mas itu kan ya retail FOMO gitu kan. Aku coba cari yang nggak diomongin orang lah. Gitu aja ya biar beda sendiri aja gitu ya. Kenapa PSAB ya reasonnya itu. Udah gitu aja untuk PSAB. Itu ya wait and see. Ya retailnya mungkin masih ada, tapi ya pantau dulu lah. Itu ya gengs ya. Nah tuh pertanyaan bagus ya. Kenapa sih kalau koreksi pada janjian? Raja nggak dividen paling ikut juga koreksi ya. Fokusnya pada IHSG ya balik lagi ya. Ya kalau teman-teman lihat induknya aja koreksi ya udah semuanya itu mostly akan koreksi gitu. Jadi harusnya kemarin tuh ya pengenku udah tak bilang ya hati-hati kalau misalnya IHSG-nya tuh kayak 17 Agustus ya. Set nyentuh 8.000 langsung dihantam ke bawah ya. Oke lanjut Dewa ya. Dewa
Nah. Dewa di 800 stay ya. Fibo 1,618 di 780. Kalau misalnya kita cek ya pergerakan ini ya, apa namanya? Korelasi antara stochastic slow dengan chartnya gimana. Kalau dia crossing ke bawah, ini short term koreksi ya. Kalau dia naiknya agak tinggi ya banter-banter. Kalau dari closing price sih sekitar ya 10% lebih lah. Ya udah, ini coba aja 830, 10% kurang lebih sampai mana nih? Sampai 745 ya, 750 lah ya. Spotnya ya, satu lagi ya. Ya kurang lebih lah 755 ya, pantau. Nah ini karena teman-teman ngelihat posisi si Dewa ini ya sangat-sangat overbought gitu ya, dan udah ada gini ya, apa namanya, dead cross ke bawah. Nah ini harus dipantau nih si 785. Dia kalau misalnya di sini choppy ya, sideway, ya udah tungguin buat teman-teman yang sudah punya barang di bawah. Nah kenapa ya, karena ya kalau teman-teman cek based on pola ya begini ya, dia turun dikit, choppy, habis itu tiba-tiba naik lagi. Jadi ya mungkin akan, ya bisa aja ya closing di bawah 785, di bawah naik lagi, terus sideways baru naik. Bisa juga teman-teman lihat, oh di bawah ke 755, sideways, terus di bawah naik. Kalau misalnya lebih bagus lagi ya udah dia sideways aja di atas 785. Ya merespon Fibo 1,618 di 785. Itu, karena pilihannya dua. Kalau misalnya momentumnya sudah terlalu tinggi, pilihannya antara dia sideways atau dia justru lanjut koreksi ya, turun ke bawah. Gitu, untuk create yang namanya retracement gitu ya. Kalau misalnya begitu ya kita cek. Ya nggak tahu lah seperti apa pergerakannya. Tapi itu yang harus teman-teman antisipasi ya. Kenapa? Karena ya dari momentum udah terlalu tinggi banget nih. Gitu. Kalau dari momentum ya udah terlalu jenuh beli ya gitu. Oke? Nah, sekarang kita coba masuk ke mana? Kita coba masuk ke sini. Nah, Dewa seperti biasa ya, ketika retail sudah mulai FOMO, asingnya akan buang lebih banyak. Kita lihat sebenarnya ada outflow yang nggak sebanyak kemarin. Dan kalau based on value ya, di sini ya value, ini juga kan agak turun ya transaction value-nya. Berarti ada kurang lebih penurunan lah dari transaksi. Volume juga, ya mungkin kayaknya retail-retailnya pada pindah ke kapal nih. Makanya sebenarnya agak males bahas kapal ya. Rame retail di sana ya. Switching gitu kan. Terus coba kita lihat Dewa. Nah, Dewa 1,8. Jadi dari awal tahun sampai sekarang ya, XL sama XC top. Oh ini nggak kelihatan berarti ya. Nah, XL sama XC top. Ada Mamang Guyur juga, buangan barang AK, LG ya, Kang Guyur, BB juga buang barang, IF. Oke, kita fokus di tanggal 7 dan tanggal 8. Sama ya, XL, jadi angkanya nggak berubah. Ini baru masuk nih. Buangan barang AK, BK. Nggak enak banget ya AK, BK buang ya. Nah ini nih menarik nih, XL, XC, YP, tengah-tengahnya XC, baru NI ya. Ini sebenarnya ya sekuritas retail semua sih sebenarnya. Ya begitulah ya kurang lebih ya. Terus kita coba cek bener-bener tanggal 8. Nah menarik nih, Mamang Guyur masuk, XC, ada XC beli banyak, YP juga, RX-nya mulai akum, cakep. Terus dicek buang barang siapa, aku, YU, BB, XL ya. Mungkin ya kalau menurutku akan lah ya, mungkin akan sedikit di bawah kontraksi gitu ya, kayak bukan kontraksi, koreksi gitu lah ya. Kalau misalnya pun di bawah 785 ya ekspektasi teman-teman kita ngeliat area next supportnya ada di 755 ya. Ya kalaupun di bawah 755 ya biar retailernya bosen karena ngelihat mungkin GTSI, Humi pada naik semua, switching ke sana. Jadi I think buat teman-teman yang punya Dewa stay aja di mari. Ya kalau misalnya modalnya lebih silahkan main di kapal-kapalan kalau misalnya yakin buat day trade. Tapi ya kalau ini ya biarin aja dulu nih. Kayaknya soalnya udah kelihatan ya. XL-nya udah mulai tipis kan. Kalau tanggal 8 ya XC-nya masih ada. Nah ini biasa Mamang Guyur udah masuk ya. Biasa kalau Mamang Guyur masuk besokannya banting ya. Biasanya. Tapi kalau dari
technical ya kayaknya Dewa nggak terlalu bantingnya nggak gimana-gimana lah. Paling maksimal hampir 2 digit ya. Maksimal banget koreksi paling 89%, nggak nyampe 10% gitu. Gitu ya. Dewa target beripi ya 1000 lah. Set. 1000 lah gitu. Nah kalau Mas Emon ngomong 1000 ya ada fundamental, nggak ngomong fundamental dah. Ada alasannya ya. Gitu. Aku nggak pom-pom lah. Seorang Emon aku nggak punya kekuatan apapun ya, cuma mas-mas random yang live TikTok tiap hari. Gitu ya. Jadi ya perhatikan dulu ya teman-teman ya. Nih kalau misalnya retailnya bosen ya, area 755 gitu ya. Mas Jem kemarin pom-pom dada. Kagak ya, itu aku sama Mas Jem ya. Bikin gimmick ya. Jangan percaya teman-teman ya. Nah, nextnya Bumi ini ya, Nah, ini nextnya Bumi hahaha ya. Bumi nih, nah bosen dah tuh di Bumi. Nah, Bumi, nah ini gambarku ya 460 ya, 450 ya, kerespon ya sesuai. Sabar teman-teman, kalau di bawah Shopee, Bumi, biarkan ya. Jadi harus membumi juga ya. Kalau misalnya bosan ya udah hold aja. Makanya sisa-sisa modalnya tuh misalnya 1 atau 2 lot ya bisa cobain di saham-saham yang naiknya agresif buat tektok. Tapi kalau di posisi ini sebenarnya kalau kita cek MA ya mungkin kalau nggak kuat 450 ya las lah. Kalau ini nanti ya besok ngelihat drop di bawah 450 ya next area supportnya ada di 430 gitu kan. Tapi kalau misalnya memang masih kuat atau nggak dia ya udah nggak kemana-mana nih di 450 sampai 458 aja gitu ya, sideways gitu ya. Ini nggak apa-apa nih. Kenapa ya? Karena Mas Emon lebih pilih sideways ya. Ketika dia naik, maksudnya gini, kan kalau biasa kan ada koreksi, misalnya dia naik, dia koreksi dulu baru naik lagi kan. Dia kalau Mas Emon lebih milih ya kalau misalnya dia naik, nih dia koreksi, gini ya, baru naik lagi. Ini juga sebenarnya pilihan lah. Ketika dia mau naik ke atas lanjut. Jadi sebenarnya lebih bagus kalau dia sideways juga daripada dia langsung banting ke bawah, ini nggak asik gitu ya. Gitu. Ya ini wajar juga lah, karena kan habis dia kayak gini lah nih. Habis dia naik tinggi ya, dia choppy dulu baru naik, choppy lagi, baru breakout gitu ya. Sama nih di sini juga. Ya udah kalau dia sideways tungguin aja gitu ya teman-teman ya. Tapi jaga 450-nya. Kalau breakdown di bawah 450 maka teman-teman akan lihat potensi koreksi yang ya mungkin agak sedikit dalam lah ya. Tapi ya menariknya Bumi ya. Kayak Bumi sudah mulai bertobat ya di Bumi ini. Jadi dulu Bumi yang bantingannya luar biasa. Ya mirip ya, ada kecenderungan mirip ya Bumi dan Dewa ya. Ini paling 3%, 4% ya, ini ya 3%, 4%, total 2 hari 7%, cukup aman. Nah ini kalau bantingan gede juga, kalau kita bandingkan open price dan closing price-nya itu ya di sini 6%. Tapi ya kalau misalnya teman-teman FOMO ya kena banting ya lumayan 14% gitu totalnya. Tapi kalau bener-bener candle solidnya atau kita hitung body candle yang open dan close, ya itu sebenarnya mentok-mentok range ya 7-9% lah. Seagresif-agresifnya buangan dari Bumi. Nah, kenapa tak mention itu ya karena sebenarnya momentum juga udah agak terlalu mahal ya buat Bumi. Gitu. Oke, jadi si Bumi kurang lebih seperti itu. Kita coba cek dulu ya foreign flow-nya untuk si Bumi. Nah, untuk foreign flow Bumi, teman-teman di sini ngelihat bahwa ya setelah inflow ya 889 M ya hampir 1 T, ini nggak tahu duit siapa ya, banyak banget duitnya. Kita ngelihat ya buangan terus ya, jadi kalau ditambah-tambahin ya lebih malah ya berapa nih, ini tambah ini udah 800 M ya, tambah ini udah 1 T buangannya ya, 1,1 T buangannya. Luar biasa ya. Ini saham-saham kayak gini sebenarnya cuma bisa dilakukan oleh perbankan teman-teman ya, tapi ya menarik banget ya kita ngelihat ya Bumi ya yang masih murah, ini likuiditasnya gila loh. Teman-teman bisa lihat transaction value ya, tiap hari di atas 1 triliun. Jadi ya most likely ya MSCI akan di Bumi ya. MSCI akan di Bumi. Ya, Bumi ya saham Bumi berpotensi lah ya untuk MSCI, dan kalau secara harga menurut Mas Emon udah bagus. And then liquidity dia yang luar biasa paling gede ya. Triliunan ya. Jos banget lah ini pokoknya.
Nah, terus kalau kita cek si Bumi ya, teman-teman ya, Bumi HHI, yang masuk ada aku, CC sama XL. Iya sih, XL agak bikin kita males gitu ya, tapi ya at least ada ketua kita si AK dan si BK ya, AK dan R, ada aura-aura AK ya, mantap ya teman-teman ya. Masuk, ada CC, ada XL, oke. Terus yang buang barang siapa? Ada Mamang, Guyur, PD, YU, AZ, ZP, HP, sama XC. Gitu. Jadi apa nih? Jadi ya oke gitu ya, Bumi ya, mantep ya. Kita coba cek nih dari tanggal 1 retailnya bosan apa enggak. Ya ini AK, MG, pegang barang paling banyak ya, Mamang Guyur biasa ya, menstabilkan harga ya. Jadi kalau retailnya kepanasan diguyur dulu gitu kan, udah turun baru dipanasin lagi. Ini ada XL lumayan banyak ya belinya. Kita lihat yang buang barang dari kemarin YU kan, YU sama Z, ya YU lah, Cengdong ya, Cengdong buang barang yang memang lagi divestasi seperti yang I mention sebelumnya. Jadi you harus dengerin ya. ZP juga sama, buang barang, PD, BQ nggak jadi masalah. Yang penting ketua kesayangan kita AK dan BK ya. Aku dan ya sama-sama K ini ya bagus gitu ya. Udah sih gitu aja paling dari Bumi. Next targetnya ya paling testing dulu lah ya, Gopek ya. Upside potential sekitar ya 7-8%. Sabar teman-teman ya. Mungkin akan bosen di sini ya, begini-begini doang baru naik. Tapi hold lah ya gitu. Ya aku mah 500 ya, terdekat ya 490 ya digenepin ya. 500 kurang lebih gitu ya untuk si saham Bumi. Jadi ya tetap hold. Kalau misalnya udah punya barang di bawah ya, congratulations yang udah pegang ya. Yang udah pegang dari 2025, 2 jempol buat teman-teman ya, karena nggak sangkut kayak di dada gitu ya. Jadi jos gitu. Oke. Sangat menarik ya, kurang lebih seperti itu untuk update kita ya teman-teman ya di saham-saham yang berhubungan dengan emas. Sip.